Assalamualaikum, jadi ini adalah Google Pixel 3. HP ini sendiri gue beli dengan harga 1 jutaan. Gimana nih untuk di tahun 2023, apakah masih layak? Ayo kita bahas untuk Google Pixel 3. Oke, jadi karena ini memang bukan video unboxing, maka unboxingnya akan gue percepat aja. Karena memang unitnya sendiri batangan, nggak ada aksesoris lain kecuali softcase yang dikasih sama sellernya. 1 jutaan di sini adalah 1.650.000-an. Ini termasuk cukup beruntung ya, di mana rata-rata Pixel 3 sekarang ini di angka 1,3 juta sampai 2 juta. 1,3 juta ini rata-rata minus ya, seperti layarnya ada yang retak ataupun untuk provider terbatas. Saran dari gua kalau mau mencari unit-unit adalah cari yang sudah di rewrite IMEI. Walau kalau udah di rewrite IMEI, nggak boleh di-reset ke settingan pabrik. Karena kalau nggak rewrite IMEI, kemungkinan besar bakal keblokir. Entah dalam kurun waktu berapa lama. Bisa jadi 3 bulan, 6 bulan, ataupun setahun kemudian. Garansinya pun terkadang susah untuk ngeklaim. Dan deskripsi sering berubah-ubah. Bisa saja sellernya tulis garansi IMEI selamanya, tapi seminggu kemudian dia ganti di 3 bulan ataupun kurang dari itu. Dan carilah stok yang hanya jual 1 unit aja, karena kalau banyak pasti akan random untuk unit yang kalian dapatkan. Oke, jadi itu sedikit tips dari gua kalau kalian ingin membeli HP-HP seperti ini. Kita lanjut ke unitnya. Untuk aksesorisnya, gua dapetin softcase yang masih terlihat cukup bagus, walau kelihatan ya, udah lama dipakai. Untuk unitnya sendiri, ini berwarna Note Pink. Ini warnanya kelihatan manis, kelihatan cakep aja gitu. Gue sendiri pernah megang unit 3A XL berwarna putih. Dan kalau gue bandingin, kerasa lebih cakep warna Note Pink ini dibanding yang warna putih. Ukurannya juga compact, hampir sama kayak Pixel 4. Karena saat gue bandingin dengan Sony Xperia XZ1, nggak beda jauh untuk ukurannya. Untuk unitnya ini sendiri memang nggak bisa dibilang terlalu mulus, tapi masih dalam kategori cukup mulus. Hanya sedikit dent di bagian frame-framenya aja dan ada beberapa lecet halus. Seperti di bagian belakang, ada juga bekas penggunaan casing di bagian kameranya. Selain dari itu masih terbilang cukup mulus. Di bagian layar adalah alasan kenapa HP ini gue dapetin dengan harga yang cukup terjangkau. Bukan tompel sih karena nggak bulat, nggak sampai setengah lingkaran. Malah terlihat sangat-sangat kecil, nggak ganggu sama sekali. Dan bisa dipakein dark mode dan langsung beres. Di frame sebelah kanan ada aksen tombol power berwarna orange yang kerasa manis. Dipadukan dengan warna Note Pink, ini sangat-sangat menarik untuk dilihat. Tombol volume, tombol power masih terbilang cukup clicky, walaupun bisa gue bilang ini rada keras. Untuk SIM tray ada di bagian bawah dan jelas hanya single SIM aja. Untuk unitnya sendiri ini versi Jepang ya. Setelah gue booting dan setting-setting sedikit, untuk Android-nya udah mentok di Android 12. Dan ini sangat-sangat wajar, karena saat launching dulu ini dimulai dari Android 9. Artinya udah dapet 3 major update. Kita lanjut ke bagian layarnya. Panelnya Super AMOLED. Refresh rate tentu aja masih 60 Hz. Kalau buat nonton, jujur enak di Pixel 3 ini. Ini gue bandingin dengan Realme 9 Pro Plus. Settingannya di adaptif. Kalau kalian ingin warna yang natural, bisa ganti ke warna natural untuk koreksi foto ya misalnya, ataupun koreksi warna video. Kemudian untuk dipakai nonton pun terbilang enak karena speakernya tipe front facing. Artinya suara yang dikeluarkan itu ngadep ke depan. Enak banget untuk tipe speaker stereo yang ke depan kayak gini. Ini mengingatkan gua sama Xperia XZ1 sampai XZ3 series yang udah pernah gua pegang dulu. Yang cukup disayangkan ialah ketiadaan lubang jack audio. Memang untuk seri Pixel yang ada lubang jacknya itu ialah 3A XL, 3A, ataupun 4A 5G. Itu yang ada lubang jack audionya. Untuk seri-seri lainnya memang nggak ada lubang jack audio. Dan kalau untuk HP-HP Pixel ini memilih-milih ya untuk dongle-nya. Jadi nggak bisa asal-asal kalian membeli dongle dan langsung coba di Pixel ini. Karena biasanya nggak ngedeteksi di HP Pixelnya. Kita lanjut ke sektor kameranya. Kamera depan ada 2, ada normal dan juga ultrawide. Beresolusi sama-sama 8 megapiksel. Untuk kamera belakang hanya ada single aja nih 12 megapiksel. Untuk interface-nya, aplikasi kameranya seperti ini.
Dia ada opsi 2 kali digital zoom di mode malam, di bagian foto juga, dan juga di bagian video. Walau untuk portrait mode dia ada, tapi hanya ada opsi 1 dan juga 1,3 kali. Settingan videonya di kamera belakang nggak ada opsi untuk 60 fps. Kalian perlu install Gcam lain untuk memunculkan 60 fps-nya. Karena settingan bawaannya di Full HD hanya ada 30 fps dan juga auto. Untuk settingan video kamera depan ada pilihan wide dan ultra wide, dan keduanya bisa switch saat merecord. Untuk resolusinya di sini nggak ada pilihan ya, tapi output yang dihasilkan itu Full HD 30 fps. Jadi ini Full HD 60 fps, gue install di kamera Gcam yang berbeda versi. Jadi ini beda ya sama bawaannya. Untuk hasilnya seperti ini. Dari viewfinder sih masih stabil. Untuk hasilnya sebetulnya gue memang ngerasa itu baik di Pixel 3a XL, Pixel 3 dan juga Pixel 4 natural look berlaku di semua lensa. Semuanya ini dari Pixel 3a XL, Pixel 3, Pixel 4 ini hampir sama semuanya. Yang membedakan hanya ada beberapa fitur yang nggak ada seperti dual exposure dan juga cinematic pen untuk di bagian video. Kita lanjut ke sektor baterai. Pixel 3 ini baterainya 2915 mAh. Belum bisa gua tes banyak, tapi untuk penggunaan pertama ini gua tes 2 kali. Gua menggunakan HP ini untuk bermain game Mobile Legends, itu di settingan medium ya, menggunakan data. Sisanya menggunakan WiFi, tapi itu bukan untuk bermain game. Dapat SOT 3 jam, minimal 2 kali ngecas lah kalian dalam sehari. Kalau untuk pengecasan, ini gua tes dari 4% sampai 99% memakan waktu 1 jam 17 menit. Per 10 menitnya seperti ini. 4% sampai 20% itu 10 menit. 4% sampai 35% itu 20 menit. 4% sampai 51% itu 30 menit. 4% sampai 66% itu memakan waktu 40 menit. Dan 50 menitnya sampai 77% dan 1 jam di 87%. Ini menggunakan charger dari Realme 9 Pro Plus ya, karena gue sendiri nggak ada charger untuk power delivery. Fitur lain seperti NFC, AOD, dan juga fitur pixel yaitu identifikasi lagu di sekitar itu tetap ada juga. Dan gue lupa bilang, untuk kecepatan fingerprint unlocknya terbilang standar ya, nggak bisa dibilang terlalu cepat, tapi ya nggak lama-lama banget juga. Oke, untuk sekarang segini dulu untuk hands-on-nya, bisa dibilang ini bukan full review. Gue nggak tahu gue bakal bikin full review atau enggak. Sekian aja videonya, klik like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di lain video. Gue Iqbal, wassalamualaikum.